Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafana bi khatamin nabiyyin idh kunna khaira ummatin ukhrijat lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وختم النبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما افترض الله على العباد بعد التوحيد شيئا أحب إليه من الصلاة ولو كان أحب شيئا من الصلاة لتعبد به ملائكته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan nikmat kepada kita hamba-Nya. Nikmat yang besar, wabil khusus nikmat yang mahal yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita, yaitulah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan Allah juga tambahkan nikmat-nikmat yang lain kepada kita. Di antaranya Allah berikan nikmat taufik, Allah berikan nikmat kekuatan kepada kita, sehingga di hari Jumat yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan ini sama-sama kita dapat menjalankan kewajiban kita salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah melimpah kepada pemimpin alam, pemimpin kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya. Dan tentunya Al-Fakir selaku khatib berwasiat wabil khusus teruntuk Al-Fakir pribadi dan para jamaah sekalian untuk sama-sama mari kita tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berdoa, berharap, meminta kepada Allah agar kelak kita semua Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah, membawa bekal iman dan taqwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada saat ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, yang artinya insya Allah sebentar lagi kita akan menjumpai bulan yang sama-sama kita tunggu dan kita nantikan. Insya Allah kita akan diperjumpakan oleh Allah dengan bulan mulia, bulan kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitulah bulan suci Ramadan. Yang dari awal begitu masuk bulan Rajab sama-sama kita berdoa meminta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Rajab Allah sudah ampuni dosa-dosa kita. Allah berikan keberkahan dari bulan Rajab hingga bulan Sya'ban ini, dan mudah-mudahan Allah perjumpakan kita dengan bulan mulia, bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akan tetapi sedikit dalam kesempatan khutbah Jumat yang mulia ini, Al-Fakir akan menyampaikan sekelumit
selintas ataupun sejarah singkat perjalanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitulah peristiwa besar yang terjadi dalam sejarah peradaban umat Islam yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitulah peristiwa perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita meyakini bahwasanya peristiwa tersebut, perjalanan yang dialami oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW adalah perjalanan dan peristiwa yang dialami oleh ruh ataupun jasad yang mulia Nabi kita Muhammad SAW. Perjalanan yang tidak pernah dilaksanakan, perjalanan yang tidak pernah dialami oleh satu makhluk manapun di muka bumi ini, perjalanan yang hanya dialami oleh yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Malam Isra wal Mi'raj diperjalankannya Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram sampai kepada Masjidil Aqsa, dan mampir di beberapa tempat. Kemudian Mi'raj, naik ke langit dari pertama sampai ketujuh, sampai batas terakhir perjumpaan yang mulia, berjumpa dengan zat yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang pernah dialami oleh siapapun kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang tidak bisa diterima dengan akal sehat kita, tetapi kita menerimanya dengan keimanan, dan semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang tidak mungkin dilakukan oleh makhluk siapapun, tetapi jika Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak, maka tidak ada yang mungkin bagi Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perjumpaan dengan Nabi kita yang mulia kepada Allah zat yang maha mulia dimanapun tempatnya itu, kita tidak meyakini bahwasanya Allah ada di arsy. Allah tidak ada berada satu tempat. Akan tetapi bagaimana di saat perjumpaan Nabi kita yang mulia dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun Allah menghendaki berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan berarti kita meyakini bahwa Allah ada di tempat itu. Masyiral muslimin rahimakumullah, inti daripada peristiwa Isra wal Mi'raj adalah tidak lain dan tidak bukan perintah menjalankan ibadah salat bagi kita hamba Allah, bagi kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hingga saat ini kita kerjakan, kita laksanakan. Perintah-perintah yang lain cukuplah malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi kita. Akan tetapi disinilah syarat, isyarat sebagai tanda bahwasanya perintah salat adalah perintah bukan yang main-main, bukan urusan yang sepele, sehingga langsung menghadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap langsung kepada Allah sebagai isyarat begitu pentingnya kewajiban ibadah salat kepada kita, yang mana Allah telah wajibkan kepada kita selaku hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga begitu pentingnya ibadah salat. Ibadah salat adalah pimpinan dari segala macam ibadah yang Allah wajibkan kepada kita hambanya. Dan Allah dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang Al-Fakir kutip dari sebuah kitab yang bernama Majmu' Mustamilun ala Arba' Rasail yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad ibn Zaid Dahlan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Maftaradallahu 'alal ibadi ba'da tauhidi syai'an ahabba ilaihi minas salati." Tidaklah Allah mempardukan kepada tiap-tiap hambanya setelah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ba'da tauhidi, setelah keimanan kepada Allah, syai'an ahabba ilaihi minas salat, sesuatu atau ibadah yang lain yang Allah paling cintai kecuali ibadah salat. Walau kana syai'un ahabba ilaihi minha, dan seandainya kata ada ibadah lain yang paling Allah cintai daripada ibadah salat, la ta'abbada bihi malaikatuhu,
Kata Rasul dalam hadisnya, niscaya para malaikat yang ada di langit mereka akan mengerjakan ibadah tersebut jikalau ibadah tersebut yang paling Allah cintai. Akan tetapi faktanya kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, faminhum raki'un wa sajidun wa qa'imun wa qa'idun. Akan tetapi mereka para malaikat yang ada di langit, mereka ada yang ruku, mereka ada yang sujud, ada yang berdiri dan ada yang duduk. Yang mereka laksanakan, yang mereka kerjakan para malaikat itu adalah ibadah salat. Sebagai tanda, sebagai isyarat para malaikat mengerjakan ibadah salat, itu adalah ibadah yang paling Allah cintai dan pimpinan dari segala macam ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Sehingga sebegitu pentingnya ibadah salat menjadi dasar bagi kita sebagai umat Islam, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan nanti kelak di hari kiamat, awwalu ma yuhassabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salah. Kelak nanti di hari kiamat yang akan diperiksa, yang pertama kali dihisab atas tiap-tiap hamba Allah adalah salatnya. Fa'in wujidat ta'amatan, apabila didapati itu salatnya sempurna, baik, pakai ilmu ibadahnya, salatnya kubilat, maka akan diterima wasairu amalihi, dan seluruh amal yang lainnya. Akan tetapi sebaliknya, wa in wujidat naqisatan, apabila didapati salatnya tidak sempurna, salatnya rusak, salatnya tidak pakai ilmu, ruddat, maka akan ditolak wasairu amalihi, dan seluruh amal yang lainnya. Pimpinannya diterima, maka anak buahnya diterima, salatnya diterima, ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya ibadah salat dan menjadi pimpinan dari segala macam ibadah. Masyiral muslimin rahimakumullah, sebagai tambahan, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj banyak Allah perlihatkan kepada Nabi kita yang mulia. Allah perlihatkan surga, Allah perlihatkan neraka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam perjalanan Isra wal Mi'raj tersebut, Nabi diperlihatkan tentang orang-orang yang disiksa sebab meninggalkan salatnya. Wa fi hadisil Isra'i, masih dalam kitab yang sama, dalam hadis Isra wal Mi'raj, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala qaumin turdahu ru'usuhum bil hijarati. Tatkala Nabi menjumpai kepada satu kaum yang mana mereka kepalanya dihancurkan dengan batu, kullama rudikhat adat kama kanat, tatkala dihancurkan kepalanya maka akan kembali menjadi seperti semula, dihancurkan lagi, dijadikan lagi seperti semula. La yaftur anhum min dzalika syai'un, tidak ada jeda, tidak ada ngaso. Itu siksaan bagi mereka, terus menerus disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Sehingga Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibrilu man haula'i, wahai Jibril, siapakah mereka itu, orang-orang yang dihancurkan kepalanya dengan batu? Maka Jibril menjawab, alladzina yatasaqalu ru'usuhum 'anis salati, mereka adalah orang-orang yang berat kepalanya untuk mengerjakan ibadah salat. Masyiral muslimin rahimakumullah, jaga diri kita, perintahkan anak, istri dan keluarga kita untuk mengerjakan ibadah salat sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu salat dan bersabarlah mengerjakan itu ibadah salat. Wastabir, bukan wasbir. Sama artinya, dan bersabarlah, tetapi Allah memakai kalimat wastabir, dan bersabarlah. Sabarnya panjang, sabarnya lama. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita, sampai kematian menjumpai kita, maka bebaslah kita daripada kewajiban mengerjakan ibadah salat. Masyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan sekelumit sejarah singkat perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada manfaat dan hikmah bagi kita semua. Kita minta
kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, keluarga kita semua Allah berikan kekuatan, Allah berikan keistiqamahan untuk beribadah, wabil khusus ibadah yang paling Allah cintai, wabil khusus sebagai pimpinan dari segala ibadah yang Allah fardukan kepada kita, yaitulah ibadah salat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa setia mengerjakan ibadah salat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة والله